Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama Muhammad Arwan Siala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bisnis agen properti. Kita ketahui bersama bisnis model kanvas adalah tools yang digunakan dalam menyusun strategi bisnis. Pada umumnya terdapat 9 elemen utama dalam menjalankan bisnis model kanvas. Nah, salah satunya bisnis model kanvas agen properti. Kenapa saya memilih bisnis model kanvas agen properti? Karena bisnis ini salah satu bisnis yang sangat menjanjikan dengan modal yang minimal tidak cukup besar, tetapi hanya dibutuhkan kemampuan negosiasi, interaksi, bersosialisasi dengan kemampuan uh, selling, kita kemampuan menjual terhadap konsumen, nasabah atau biasa kita sebut di properti itu user. Nah, pertama kita mengetahui customer segment. Customer segment dalam agen properti itu kita kan properti ini kita menjual uh, properti seperti rumah, salah satunya rumah atau BTN subsidi, BTN subsidi tipe 36. Nah, salah satunya itu kita harus mengenal customer segment kita. Yang pertama itu kita kenal dengan TNI Polri. TNI Polri, ASN, karyawan swasta, karyawan BUMN, tenaga honorer, wira swasta, dengan orang yang sangat-sangat membutuhkan rumah. Ini customer segment kita. Kenapa saya memasukkan salah satu orang yang sangat membutuhkan rumah? Karena ini uh, salah satu tugas agen properti untuk orang agar bisa mendapat rumah dengan cepat, dengan layak, tanpa embel-embel dan sebagainya. Karena kita tahu bersama sekarang kalau kita mau kredit ambil ambil modal usaha, ambil ini ambil itu untuk kredit, itu sangat-sangat banyak persyaratan yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya kita harus ada namanya value proportion. Nah, value proportion ini kita mengetahui lokasinya strategis, bangunan produk yang rumah yang kita jual itu kokoh, model bangunannya elegan, minimalis, sarana dan prasarananya tersedia, eh, serta kita menerima komplain selama 3 bulan. Kenapa saya memasukkan menerima komplain selama 3 bulan? Karena misalnya kalau ternyata selama 3 bulan orang tuh tinggal di rumahnya, terjadi atapnya bocor dikarenakan itu kesalahan tukang, atau klosetnya tersumbat, atau gagang pintunya rusak, atau jendelanya tidak bisa terkunci, itu kita menerima komplain selama 3 bulan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya channelnya kita menjual? Channelnya ini kita melakukan dengan media online, brosur, individu ke individu. Ini individu ke individu ini sangat sangat dikarenakan karena agen properti yang kita perusahaan agen properti ini misalnya sangat bagus, memfasilitasi, melayani dengan sangat bagus nasabahnya untuk mendapatkan rumah itu, tanpa tanpa dia harus ke sini, ke sana, ke situ, sehingga dia bisa mendapatkan rumahnya itu dengan layak, dia puas dengan rumah itu, sehingga individu ke individu ini salah satu juga menjadi channel kita.
Kita kalau lewat media online itu kita jualnya di Instagram, di Facebook, kita lewat WhatsApp. Brosur ini kita cetak, jadi brosur juga ini tidak tidak serta merta kita setelah cetak brosur, tidak serta merta langsung kita sebar saya, sebar di jalan, sebar di sini, sebar di sini, tidak. Kita punya, ini harus punya strategi bagaimana strateginya. Misalnya nih, kalau kita mau targetnya ini kita bangun propertinya di dekat kawasan TNI Polri, kita bangun kawasan di Polda misalnya, di Andono Tenangan kan. Berarti target pasarnya kita kalau polisi atau ASN, kita membagi brosurnya itu di depan, di kantor mereka kita bangun, kita bagi brosurnya atau kita simpan di tempat-tempat keramaian. Kita misalkan kita simpan di ATM, sehingga ketika orang datang menarik ATM, menarik uang di ATM, dia melihat brosur kita, sehingga dibutuhkan informasi yang jelas gitu, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, customer relas relationship. Nah, apa yang kita tawarkan terhadap customer, karena ternyata tidak semua orang itu puas terhadap apa yang kita berikan. Karena kalau di bisnis properti itu saingannya banyak, tetapi kalau agen properti itu bukan hanya tentang bangunannya bagus, tetapi pelayanan juga itu, pelayanan yang kita berikan. Karena terkadang, kadang-kadang karena kesalahpahaman antara agen properti dengan user, itu bisa mengakibatkan usernya itu di tengah perjalanan mundur. Nah, sehingga kita eh, memberikan pertama, proses pengajuannya kredit rumah mudah dan cepat misalkan. Kalau misalnya di agen properti lain yang untuk mendapatkan kredit rumah itu butuh proses berkas 1 bulan atau lebih, kita butuh waktu paling lama 2 minggu kita. Habis itu bebas biaya materai. Nah, kenapa bebas biaya materai? Karena kalau mengambil kredit rumah itu kita kurang lebih kita butuhkan em, hampir 30 materai. Bayangkan sekarang kalau digunakan 10 materai 10.000, nasabahnya menanggung itu, dia akan berpikir uang 300.000 ini gede lah. Oh. Nah, habis itu kita berikan 24 jam servis. Misalnya nih, Pak, KTP ku, misalnya jam berapapun dia bilang, Pak, KTP ku ini bermasalah di Dukcapil. Nah, kita carikan jalannya. Oh, saya punya teman di Dukcapil gitu kan. Atau misalkan, Pak, KTP ku, NPWP ku nggak ada, gimana nih Pak? Ya, kita buatkan NPWP online gitu. Dia misalnya dia belum bisa buat NPWP online, Pak, aku nggak punya waktu nih ke bank cetak rekening koran. Nah, misalkan dia, eh, banknya di bank apa, Bank BRI Pak. Oh iya, kirim nomor rekeningnya Bu, nanti saya cetakan, kebetulan punya teman di sana. Nah, ini kita belikan 24 jam servis pelayanan yang maksimal lah, seperti itu yang kita butuhkan. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan keuntungan itu? Nah, mendapatkan dana ketika rumah properti itu terjual. Jadi ketika properti terjual, sudah tanda tangan akad kredit, tanda tangan akta jual beli, kita menunggu pencairan dari pihak perbankan. Nah, eh, selanjutnya care sources. Nah, kita perjanjian kerjasama antar pihak developer, perjanjian kerjasama antar pihak bank, perjanjian kerjasama dengan pihak notaris kan, gitu kan. Kalau jadi kita menggunakan ada namanya SI, Standing Interaction. Nah, ketika pertama kan, eh, perjanjian kerjasama dengan developer ini, kita eh, dalam misalnya pengembang nih, satu rumah berapa Pak gitu kan. Eh, satu rumah itu 5 juta misalkan, 6 juta misalkan satu rumah kalau kita jualkan. Habis itu kita perjanjian kerjasama dengan pihak perbankan. Ini membuktikan supaya kalau misalnya dananya cair, eh, pihak perbankan ini tidak langsung mentransfer uang itu semuanya ke developer, tetapi dia mentransfer dananya itu ke perusahaan agen properti juga, sama pihak pengembangnya juga. Nah, di situ PKS di notaris. Kenapa PKS notaris? Karena
ketika kita mau akad kredit, kita harus balik nama antara pihak pengembang dengan nasabah atau user itu. Jadi sertifikatnya itu yang tadinya sertifikat hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik yang dari tadinya misalnya PT ABC misalnya, menjadi atas nama City Y misalkan gitu kan, seperti itu. Nah, aktivitasnya kita apa? Ini kayak maksudnya kayak aktivitasnya kita apa? Mencari user atau nasabah serta memberikan informasi yang dibutuhkan user. Pak, misalkan ini airnya, kita membutuhkan informasi nih, misalkan gini. Pak, airnya di situ bayarnya gimana? Oh, airnya bayarnya per kubik, Bu. Kita tinggal putar kerang. Nanti kalau ada apa-apa, tinggal kontak ini nomor pengawasnya gitu kan. Serta bilang, Pak, ini cicilannya berapa? Kita berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada eh, eh, user, itu yang dibutuhkan user. Saatnya membantu menyiapkan berkas user, karena banyak orang yang mengambil rumah tetapi karena dia bekerja sehingga dia tidak bisa menyiapkan berkas-berkasnya. Ada yang harus dia siapkan surat pesanan rumah, S-book, SI, rekening koran, NPWP, sangat sangat formulir, dia harus isi formulir sangat-sangat banyak. Nah, ini tugas agen-agen properti untuk agar orang ini untuk mendapatkan rumah secara mudah dan cepat. Nah, partnernya siapa-siapa saja. Nah, pertama ada pihak key partner. Partner kita itu ada pihak perbankan. Pihak perbankan itu ada Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara atau kita kenal dengan Bank BTN, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, developer. Developer ini pengembang sama notaris. Ini partner kita semua. Partner dalam menjalankan usaha agen properti. Nah, yang terakhir, eh, kosnya berapa gitu. Kos itu tidak kayak kos apa saja yang kita mau, keluarkan dalam menjalankan aktivitas ini. Pertama, biaya iklan di media sosial yang prabayar supaya kita punya perumahan itu dilihat oleh publik sangat banyak misalkan. Selanjutnya, biaya ATK, alat tulis kantor kan, lem, kertas, tinta printer. Habis itu biaya materai. Kenapa kita akan masukkan biaya materai? Karena kita sudah menanggung satu nasabah itu, materainya kita siapkan, sama biaya operasional. Nah, itulah bisnis model kanvas agen properti. Kira kalau teman-teman sudah memahami bisnis model kanvas ini, saya rasa tinggal di per pintar-pintar kita menjual. Setelah kita sudah pintar bagaimana menjual produk, memahami, kita harus mengetahui produk yang kita jual ini apa. Kalau setelah kita tahu itu, sudah kita pahami bisnis model kanvas, saya rasa kita bisa eh, menjalankan bisnis agen properti ini. Yang terakhir, jangan pilih saya tidak nyalon, saya jualan rumah. Hubungi saya, Arwan, 0822 9217 8936. Sekian dari saya. Itulah tadi presentasi bisnis model kanvas agen properti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.